Episode 101, mengklarifikasi masalah. Meskipun Wang Shu tidak suka mencampuri urusan orang lain dan mempelajari rahasia mereka, dia ingin bertanya pada Lin Meng nanti, apakah ada cara rahasia untuk kemajuan terobosan ke arah tingkat legenda. Dia harus tahu. Itu sangat penting untuk kelangsungan hidup kota Tianyun. Dalam beberapa menit, lebih banyak orang mulai berdatangan. Patriark dan leluhur keluarga Zheng ada di sini. Zhang Zhao dan Zhang Lang masuk dengan cara yang sama, menyapa yang lainnya dan akhirnya duduk sambil menunggu keluarga besar lainnya. Patriark dan leluhur keluarga King ada di sini. King Ruo dan King Bei memasuki aula itu dengan wajah muram karena apa yang telah terjadi pada King Zhen. Namun mereka tidak langsung menanyakan hal itu karena mereka akan menunggu sampai semua orang ada di sana dan membicarakan masalah tersebut. Patriark dan leluhur keluarga Luo ada di sini. Luo Xian dan Luo Wen memasuki ruangan aula dengan wajah gelap karena apa yang telah terjadi pada Luo Zheng. Patriark Lin, aku harap kau memiliki penjelasan yang baik tentang mengapa putraku terluka. Kali ini, Luo Xian tidak menahan diri dan dialah yang boleh berteriak marah pada Lindong. Wang Shu mengerutkan kening dan menjawab sebelum Lindong berbicara. Patriark Luo, tenanglah terlebih dahulu. Aku harap kau juga tahu apa yang ingin dilakukan putramu sejak awal. Luo Xian mengatupkan giginya karena marah. Bagaimana dia bisa menanggung penghinaan sedemikian rupa sehingga putranya dipukuli oleh seorang wanita. Namun semua orang duduk dan tidak ada yang berbicara. Semua berbalik untuk melihat Wang Shu. Meskipun semua orang terkejut bahwa nona muda dari keluarga Lin juga duduk bersama mereka, tidak ada yang mengatakan apa-apa. Lin Meng sedikit mengerutkan kening ketika dia menyadari bahwa leluhur klan Luo, Luo Wen, jelas dia juga ahli tingkat legenda. Tetapi sekarang keluarga Luo belum membicarakannya. Tidak diragukan lagi mereka merencanakan sesuatu, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Seniman bela diri tidak tahu tentang penggunaan indera spiritual, jadi mereka pasti tidak akan tahu bahwa ada ahli ranah legenda lain. Mereka hanya bisa merasakan kekuatan aura yang dipancarkan oleh orang lain. Wang Shu telah menunggu sampai semua keluarga hadir untuk membicarakan dua masalah. Satu adalah untuk mengklarifikasi masalah sebelumnya tentang keadaan Luo Zheng dan King Zhen saat ini. Jadi dia memanggil mereka ke sini di kediaman keluarga Lin untuk menghindari masalah di kemudian hari. Masalah lainnya adalah bagaimana menghadapi gerombolan binatang iblis yang akan datang menyerang kota Tianyun. Pertama-tama, aku perlu mengklarifikasi sesuatu. Patriark Luo Xian dan leluhur Luo Wen, Patriark King Ruo, dan leluhur King Bei. Aku mengetahui masalah tuan muda klan kalian masing-masing. Sebelum kau mengatakan apapun, aku yakin kalau kalian tahu apa yang mereka rencanakan. Wang Shu memandang semua patriark dan leluhur setiap klan, memberitahu mereka apa yang sebenarnya terjadi. Jadi aku harap kalian mengerti bahwa apa yang terjadi pada mereka adalah apa yang mereka bawa pada diri mereka sendiri. Jangan khawatir, mereka sangat penting untuk masalah berikutnya yang akan datang. Jadi aku akan memberi mereka beberapa ramuan spiritual, sehingga mereka dapat pulih dalam beberapa hari. Baik patriark keluarga Luo dan keluarga King mengangguk kaku. Masih agak tidak senang, tetapi pada akhirnya mereka tidak mengatakan apa-apa. Wang Shu mengangguk ketika dia tidak melihat keluhan dari mereka. Jadi dia melanjutkan dengan masalah terpenting kedua. Masalah kedua yang ingin aku sampaikan pada kalian adalah tentang serangan gerombolan binatang iblis yang akan datang dalam beberapa hari ke kota Tianyun kita. Semua orang mendengarkan dengan serius apa yang dikatakan Wang Shu, mengetahui bahwa masalah ini adalah yang paling penting. Beberapa hari sebelumnya, setiap klan besar telah diberitahu tentang serangan gerombolan iblis yang akan datang oleh penguasa kota. Jadi mereka tidak diragukan lagi telah mempersiapkan kedatangan binatang iblis ini.
Setiap klan besar memiliki beberapa klan bangsawan atau klan kelas 1 di bawah perintah mereka. Jadi perintah akan datang dari penguasa kota, kemudian diteruskan ke klan besar, dan dari sana, setiap klan besar akan memberikan perintahnya kepada klan bangsawan. Beberapa klan bangsawan juga memiliki beberapa keluarga kecil di bawah komando mereka. Jadi setiap keluarga di seluruh kota Tianyun harus bersiap untuk pertempuran melawan binatang iblis. Tapi sebelum itu, Wang Shu menoleh ke arah Lin Beng yang tetap dingin dan acuh tak acuh terhadap masalah yang akan dihadapi. Mereka semua memperhatikan mata Wang Shu dan anehnya berbalik untuk melihat Lin Beng juga. Tidak tahu alasannya. Rencananya akan berubah karena kita memiliki ahli tingkat legenda yang baru di kota Tianyun kita. Semua orang tercengang saat ekspresi kebingungan melintas di wajah mereka. Mereka semua menarik perhatian ke arah Lin Beng, jadi mereka merasa lebih bingung. Wang Shu tahu bahwa sangat sulit untuk mencapai tingkat legenda ini. Karena dia adalah tuan kota, dia harus mempertahankan kota mereka sepenuhnya. Setelah waktu yang lama dan kerja keras, Wang Shu berhasil masuk ke ranah tingkat legenda. Menjadi satu-satunya ahli tingkat atas di seluruh kota Tianyun. Setelah para seniman bela diri tingkat legenda sebelumnya meninggal karena usia tua. Lin Beng melihat bahwa semua orang melihatnya dengan kebingungan yang sangat jelas di wajah mereka. Jadi dia tidak ragu dan melepaskan kekuatannya. Ki Lin Beng membanjiri seluruh aula. Dalam sekejap, para patriark dan leluhur dari setiap klan besar membuka mata mereka karena terkejut saat berbagai pemikiran membanjiri pikiran mereka. Semua orang tercengang. Bahkan orang dari klan Lin sendiri berasa sulit untuk menerima bahwa mereka memiliki ahli ranah tingkat legenda dalam keluarga mereka. Lin Meng lalu menarik kekuatannya setelah beberapa saat kemudian. Luo Xian dan Luo Wen memiliki wajah yang kaku, terutama Luo Wen. Kekuatannya yang dilepaskan Lin Meng membuatnya tahu bahwa dia bukan lawan gadis ini. Dia yakin dia akan kalah jika keduanya saling berhadapan. Luo Xian lebih bingung lagi. Karena sepertinya ada hambatan lain dalam rencananya untuk merebut kota Tianyun. Tapi tidak peduli apa, mereka akan menjalankan rencana mereka. Jadi mereka akan datang ke sini untuk mendengar apa yang dikatakan Wang Shu. Begitu mereka tahu bagaimana gerombolan binatang iblis itu akan ditangani, mereka akan memutuskan apakah akan meluncurkan serangan mereka setelah gerombolan itu. Mereka tidak bisa melakukannya sebelumnya karena mereka membutuhkan kekuatan seluruh kota Tianyun untuk melawan gerombolan binatang iblis beberapa hari ke depan. Mereka memiliki beberapa binatang iblis di bawah kendali mereka yang dikurung di tempat rahasia. Jadi mereka perlu memikirkan rencana terbaik untuk mereka. Keluarga Luo akan menggunakan binatang iblis jinak ini untuk menguasai kota Tianyun. Selamat, Nona Lin Meng. Selamat juga, Patriark Lindong. Ucapan selamat dan harapan baik terdengar dari para patriark dan leluhur keluarga Xin, keluarga Zhang, dan bahkan keluarga Qing. Sedangkan keluarga Luo dengan enggan memberi ucapan selamat. Lin Beng hanya menganggukkan kepalanya. Temperamen dinginnya jelas terlihat dalam dirinya.